Halo sahabat drivers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Dede Klakson. Di video kali ini saya mau bahas tentang settingan-settingan yang berada di Maxim. Kita bahas dulu yang pertama, profil. Di bagian menu, terus di bagian profil. Di profil sini kamu bisa lihat login kamu. Di situ kamu tempat logout, dan login. Kalau kamu tekan login, di sini kamu akan diberikan pilihan apa mau keluar atau tidak. Terus nomor telepon di sini untuk mengganti nomor telepon. Surat izin di sini untuk jika kamu membutuhkan surat kemitraan dari Maxim, kamu bisa download di sini. Terus untuk kendaraan sendiri ini untuk menambah kendaraan. Dan untuk ratingnya ya di sini kamu bisa lihat di situ semua terlihat jelas rating dari orderan-orderan yang kamu pernah ambil sebelumnya. Sini untuk menarik pelanggan dan di sini untuk menarik pengemudi. Lanjut di antar kota. Di antar kota ini jika ada orderan yang jauh, jadi contoh misalkan saya matikan antar kota dan kamu bisa lihat di orderan antar kota ini untuk menunjukkan jika ada orderan antar kota. Seperti ini, kalau kamu matikan otomatis dia tidak akan menunjukkan orderan di antar kota. Lalu di layanan. Layanan di sini bisa menunjukkan bahwa kamu sudah siap online atau belum. Kalau sudah ada titik hijaunya berarti kamu sudah terverifikasi dan sudah siap untuk menjalankan orderan. Biasanya kan kalau untuk yang baru daftar itu masih merah titiknya. Dan untuk uang di sini untuk mengisi saldo akun. Dan untuk alarm di sini jika kamu membutuhkan bantuan, misalkan ban pecah atau ban kempes atau apapun, di sini kamu bisa nyalakan alarm, mengaktifkan otomatis setelah 7 detik, jangan. Itu akan memberitahukan kepada driver Maxim yang lain bahwa kamu dalam keadaan darurat. Nanti di situ akan menunjukkan posisinya di mana. Terus sekarang kita di bagian intinya, parameter. Nah, di sini parameter area. Jadi misalkan kamu di sini mau pindah kota, kamu bisa cari di sini. Area mana yang kamu inginkan. Batam. Wah, kenapa saya sudah pindah di Batam? Adakah orang Batam di antara kalian? Lanjutkan kita ke bahasa. Kamu sudah tahu bahasanya. Navigatornya, di sini kamu bisa pilih Google Maps atau Waze. Waze. Bacanya apa ya? Waze aja ya. Kalau kamu pilih Waze, di sini kamu harus install aplikasinya. Yang ini aplikasinya, yang ini. Tapi saya rekomendasikan lebih baik gunakan saja Google Maps yang sudah umum digunakan. Nah, di sini tampilan peta di tab. Jika saya hilangkan tampilan peta di tab, itu akan berpengaruh di sini. Kamu bisa lihat di bawah sini tidak ada peta. Jadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya, kamu bisa pilih di peta. Terus untuk tema petanya sendiri, di sini bisa terang, bisa gelap, bisa juga otomatis. Itu tergantung waktunya. Jadi kalau misalkan temanya gelap dan kamu pergi ke peta, di sini akan menjadi gelap. Saya lebih suka yang terang. Kalau dia otomatis biasanya itu setiap jam 6 dia akan berubah. Jam 6 sore dan jam 6 pagi. Untuk tombol zoomnya sendiri di sini tidak terlalu perlu karena ini hanya ini tombol yang sebelah kiri ini. Saya lebih suka gunakan 2 jari saja begini. Jadi yang untuk itu kamu bisa matikan. Nah, gunakan peta offline. Di sini kamu harus download dulu petanya karena di sini dia akan meminta pengunduhan. Oke, yang terpenting sekarang adalah kartu online. Kartu online. Nah, di sini kartu online-nya kamu bisa pilih taksi vektor, taksi POI, taksi OSM yang malam dan OpenStreetMap. Di sini saya sarankan kamu pilih yang taksi vektor karena kalau kamu taksi vektor tampilannya akan sama seperti ini. Yang ini petanya. Kalau kamu pindah ke OpenStreetMap, biasanya itu akan error dan tidak akan menunjukkan peta. Oke, kamu bisa lihat. Nah kan, dia hanya muncul orderan-orderan, tapi nggak muncul detail jalannya, detail nama apanya nggak ada. Hanya muncul begini aja. Jadi kalau kamu mungkin ada masalahnya juga seperti ini, kamu bisa ganti di parameter dan di kartu online untuk taksi vektor. Untuk yang POI sendiri bisa juga tampilannya akan seperti ini, sama, hanya beda di tulisan menurut saya. Tergantung kamu sendiri maunya yang mana.
Saya lebih suka taksi vektor. Lanjut kita ke tampilan malam. Oke, tampilannya itu seperti tema saja seperti ini. Dia akan menjadi gelap. Saya lebih suka yang terang. Dan untuk tombol peta malam juga saya rasa nggak terlalu perlu. Perubahan otomatis peta juga nggak terlalu perlu. Ukuran teks, ya kamu bisa tahu ukuran teks maunya yang mana. Saya lebih sukanya yang normal. Terus ukuran baris di daerah. Nah, ini ukuran barisnya. Jika kamu tekan yang besar, kamu akan melihat di bagian orderan. Di sini akan jadi jarang-jarang jaraknya. Ini hanya di tampilan saja. Kalau kamu pergi ke ukuran baris yang minimum, dia akan berdempetan. Jadi lebih baik yang normal-normal saja. Nah, jenis ringkas orderan. Jadi kamu bisa lihat kalau saya centang ini, tampilan orderannya akan jadi sangat ringkas. Nah, seperti ini. Jadi jenis ringkas terserah apakah mau yang kecil-kecil. Kalau saya lebih suka tidak diaktifkan. Tab utama bagian kanan itu jika kamu HP kamu di horizontal kan. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk volume dan bunyi standar, nada dering kamu bisa getar juga. Saya ini aktifkan. Panduan suara dan untuk output audio lebih baik kamu pilih yang dering. Jadi contohnya kamu kecil besarkan audio yang ini, dia akan ikut yang mana? Dia mau ikut di dering, multimedia, jam, alarm atau notifikasi. Seperti yang ini kamu bisa lihat. Nah, ini kan ada alarm, notifikasi, media, nada dering. Dia akan mengikuti yang mana? Oke. Dan untuk tombolnya, tombol iya dan tombol oke, saya aktifkan. Jadi misalkan kamu sudah di titik, dia butuh konfirmasi, kamu bisa aktifkan, bisa juga tidak. Untuk tampil permanen lampu layar, jadi aplikasinya di sini akan standby terus tanpa mati nanti lampunya. Nah, di orderan dalam 2 kolom ini yang saya masih ragu. Kemungkinan ini di saat kita mengambil orderan berantai, jadi di situ akan ada 2 daftar orderan dan dia akan menjadi bersebelahan. Jadi buat kamu yang tahu, kamu bisa komen di bawah. Dan selanjutnya gunakan shift. Di sini saya centang, dan tombol alarm di tampilan menu juga bisa kamu centang, bisa tidak. Hubungi pengemudi di obrolan. Di sini kamu pilih nama. Jika ada customer yang pesan, kan biasanya nama-nama customer kamu tidak tahu nama customernya yang mana. Kamu mau pilih nama, mau pilih login, mau dinonaktifkan, atau kamu mau tanya antara nama atau ID. Saya pilih yang nama. Notifikasi diminimalkan. Ya, saya aktifkan agar tidak terlalu mengganggu. Animasi juga saya aktifkan agar tampilannya lebih enak dilihat. Relokasi daerah dan titik drag and drop lebih baik aktifkan saja. Salinan teks juga kamu aktifkan. Jadi misalkan ada nomor telepon yang dikirim oleh customer melalui pesan, kamu bisa salin pesannya. Oke, satu lagi yang saya mau jelaskan yaitu tentang tombol auto di sini. Banyak orang yang tidak paham tentang tombol auto. Di sini tombol autonya orang kadang bingung. Nah, jika autonya ini merah, jika ada orderan terdekat itu tidak akan masuk ke aplikasi kamu. Jadi kamu tidak akan mendapatkan orderan otomatis. Tapi kamu masih bisa mencari orderannya dengan mencari orderan di sekitar sini, di bagian order atau di bagian peta. Terserah. Di situ kamu bisa cari untuk orderannya. Itu pun sama berlaku jika tombol autonya hijau. Jadi saya tidak berani menghijaukan tombol auto, tapi nanti di akhir aja ya. Jika tombol autonya hijau, jika ada permintaan orderan terdekat, dan itu akan masuk ke aplikasi kamu. Jika kamu mendapatkan orderannya, itu tinggal dari kamu mau ambil orderannya atau tidak. Kalau kamu pilih orderan yang di sini, itu tergantung dari customer yang kamu pilih orderannya, dia mau ambil atau tidak. Nah, terus di sini fitur filter yang kemarin sempat error, sekarang sudah berfungsi. Di sini kamu jika hanya memilih orderan baik, kamu bisa hilangkan centang semua selain dari baik, terus kamu simpan. Memang di sini sedikit lama, nanti akan sampai muncul pemberitahuan di sini, filter tersimpan. Nah, itu filter tarif terinstall. Ini kan masih ada, tapi kalau kamu keluar lalu kamu masuk lagi di aplikasi Maximnya. Nah, setelah kamu masuk di aplikasi Maxim, kamu hanya melihat orderan baik. Tidak ada orderan food, tidak ada orderan lain.
Saran saya lebih baik kamu centang semua. Karena kenapa? Jangan kamu takut kalau ada orderan food atau shop yang masuk. Karena kalau kamu centang semua, itu tidak bermasalah. Kalau kamu nyalakan autonya jadi hijau, orderan yang akan masuk secara otomatis itu adalah hanya orderan bike. Apakah mungkin dari teman-teman sekalian pernah mendapatkan orderan otomatis masuk food shop delivery? Saya ingin tahu. Kalau di akun saya, di sini tidak pernah masuk orderan otomatis untuk bagian food shop delivery. Yang masuk orderan otomatis jika autonya hijau hanya orderan bike. Makanya saya lebih suka centang semua. Coba kalian perhatikan, pernahkah di aplikasi kalian jika autonya hijau masuk orderan otomatis itu food? Kalau pernah atau kalau ada bisa komen di bawah. Saya ingin tahu. Oke, kalau kamu mungkin masih ragu dengan apa yang saya katakan, saya akan nyalakan autonya. Kebetulan ini rame. Yang akan masuk orderan ini adalah orderan ride. Saya tidak pilih orderan, tapi hujan. Nah, auto ini sudah hijau. Yang akan masuk orderan ini adalah orderan ride atau bike. Tidak ada orderan food dan shop yang masuk secara otomatis di akun saya. Nah, itu kan ini dia. Oke. Ya di sini saya konfirmasi saja, saya terima. Di situ ada nama pelanggannya. Itulah fungsi dari yang di parameter tadi. Jadi langsung saja saya menuju ke titik. Aduh, hujan. Ini saya nggak bisa ambil orderannya. Saya harus batalkan karena hujan. Dan saya tidak bawa jas hujan. Saya di pertengahan hujan. Sebelah sana hujan keras. Nah, ini saya telepon ke orangnya aja dulu. Halo, selamat sore Kak. Ini ada pesan Maxim. Iya. Kita nggak ada jas hujan ini Kak, posisi sehujang Kang. Tapi jas hujan cuma satu. Oh, jadi kita cancel. Iya Kak, maaf nih. Iya. Oke, ya. Oke. Nanti dia yang cancel. Jadi ini saya matikan aja dulu. Lari dari hujan cuy. Di belakang hujan deras. Oh, cari tempat berteduh. Maaf ya untuk customer. Yang penting udah telepon. Oke, sudah dibatalkan oleh si customernya. Oke, semoga ini bisa dapat membantu informasi kepada kamu semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari The Klaxon. Dan jangan lupa untuk like jika kamu suka, dislike juga jika kamu tidak suka. Sampai jumpa di video The Klaxon selanjutnya. Bye bye.